Tapi kalau kita ngundang ahli pakai teknologi kemudian awan disingkirkan, itu tidak apa-apa, bagian dari ikhtiar. Mereka pun yang pakai sapu lidi itu juga bilang ini ikhtiar, ini berusaha minta kepada Allah gitu. Tapi caranya, wasilahnya itu dengan bantuan jin, dan itu yang diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah musalla Al-Hikmah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita ungkapkan segenap jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hal yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yang niscaya kita tidak bisa menghitung-hitungnya karena sedemikian banyak, dan karena pasti ada kenikmatan yang tidak bisa kita sadari, tidak bisa kita deteksi, padahal setiap kenikmatan wajib kita syukuri. Maka kita memohon pertolongan, perlindungan pada Allah agar ya Allah ampuni kami, maafkan kami apabila tidak bisa menyebut item-item kenikmatan yang Engkau berikan, sehingga kami tidak bisa secara spesifik mensyukurinya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur atas seluruh dijamak Pak, karena kalau kita satu-satu, syukurnya sehatnya badan, syukurnya kelapangan waktu, itu kita tentu tidak bisa satu persatu kita sebutkan, padahal harus kita syukuri. Maka caranya adalah alhamdulillahi ala kulli hal, bersyukur atas semua dijamak, baik yang kita bisa hitung maupun yang terluput dari pencernaan akal kita, dan itu adalah kesyukuran, sehingga kita akan terbebas dari ancaman Allah, yakni kufur atas nikmat. Ini penting karena berapa banyak kita melalaikan hal-hal kenikmatan yang harusnya kita syukuri, tapi kita luput mensyukuri karena memang keterbatasan akal kita, keterbatasan jiwa kita untuk mengetahui. Dan memang Allah sudah menetapkan bahwa kenikmatan yang Allah berikan niscaya tidak bisa kita hitung banyaknya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bersama beliau
hari ini dengan pensyariatan-pensyariatan yang beliau bawa, yang diajarkan kepada kita bersamai, dan kelak mudah-mudahan di akhirat kita juga bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, jamaah mushola al-hikmah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita lalui hadis yang ke-44 di dalam Babus Sabar, kitab Riyadhus Shalihin ini, tentang bagaimana keteguhan Ummu Sulaim, ya, istri Abu Thalhah, yang kedapatan ditinggal mati putranya yang masih kecil. Bukan hanya siap secara pribadi, tetapi Ummu Sulaim mampu berupaya mengkondisikan keluarganya hingga bisa mencapai kesabaran, dan kesabaran itu berbuah manis. Ya, putra yang telah Allah ambil meninggal diganti dengan seorang putra juga, yang putra itu, ya, atas doa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keberkahan, kemudian menurunkanlah ya 9 anak yang kesemuanya ahlul Quran. Ini telah kita bahas, dan kita masih tersisa satu faedah sebagai review kita sampaikan, ya, masih penjelasan dari Syekh Salim bil Idnan al-Hilali, bahwasanya ada satu media bagaimana untuk membantu seseorang bisa mencapai kesabaran, terutama di dalam menghadapi musibah. Kita dulu di awal-awal bab sabar telah kita pelajari bahwa sabar itu ada berapa Pak? 3. Sabar di dalam taat, sabar di dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga adalah sabar di saat menghadapi atau mendapati musibah. Nah, hadis ke-44 ini tergolong kesabaran yang ketiga di dalam menghadapi musibah. Meskipun dalam uraiannya kita bisa mencakup kesemuanya. Sabar dalam menghadapi musibah, ditinggal mati anggota keluarganya yang diharap-harapkan masa depannya ini, ya, kemudian mampu juga mengaplikasikan bagaimana dia taat kepada Allah, kepada Rasulullah di dalam menghadapi kesabaran itu, dan dia juga bisa mengaplikasikan hadis ke-44 ini, kesabaran di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga-tiganya tercakup di dalam hadis ke-44 ini. Satu faedah yang masih tersisa adalah ada satu sarana yang bisa membantu seseorang agar mudah mencapai kesabaran, yakni hadirnya kesadaran. Ya, menurut Syekh Salim bil Idnan al-Hilali adalah mencapai kesadaran, berupaya menggapai kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi ini sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah 284 itu yang sering kita baca di dalam sholat, ya. Sering ini banyak dibaca oleh para imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah lah seluruh yang ada, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ini tidak hanya mencakup benda-benda fisik, Pak. Ya, benar bahwa seluruh tata surya, isi langit ini, fisika ini, semuanya fisik ini semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ternyata tidak hanya berupa fisik yang milik Allah, tetapi adalah merupakan suatu rahasia, suatu keadaan, suatu kejadian, sebab penyebab kejadian metafisika itu juga atas penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
misalkan mau hujan atau tidak. Dari segi ilmu fisika jelas Pak, terjadinya hujan adalah karena adanya awan yang menggumpal di suatu ketinggian, kemudian awan itu gumpalan air menjadi awan, awan akan turun. Ini proses fisika. Tetapi siapakah yang menghimpun awan itu? Siapakah yang menghimpun uap air itu sehingga bisa menggumpal dan jatuhnya di jam di saat tertentu? Siapa yang mengatur itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, termasuk hati pikiran manusia digenggam oleh Allah, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Pak jam 2:30 itu ya, 2:30 tiba-tiba hujan deras. Refleks saya berpikir, Allahumma shayyiban nafi'a, jelas ya Allah, jadikanlah hujan ini rahmat. Tetapi mudah bagimu ya Allah untuk segera menyingkirkan hujan itu, mengakhiri, mensudahi hujan itu menjelang subuh, sehingga kung dai bisa rawuh, sehingga bapak-bapak bisa rawuh ke sini, bisa sholat subuh berjamaah. Mudah bagimu ya Allah. Yakin saya Pak tadi itu, betul. Alhamdulillah tidak seberapa lama, padahal deras sekali, Allah berhentikan hujan itu. Inilah wa in tubduna fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Monggo Pak Bandi. Jadi ternyata apa yang kita sembunyikan, perasaan apapun yang kita ungkapkan, yang kita sembunyikan maupun yang kita utarakan, yuhasibukum bihillah, tidak luput dari perhitungan atau pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala di langit dan yang di bumi ya. Proses-proses metafisika, proses-proses kerenteke hati manusia itu dideteksi dan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha', maka Allah akan mengampuni siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah akan mengadab siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah lah Maha Kuasa atas segala sesuatu apapun. Jadi ini Pak, makanya kalau kita sudah tahu rumusnya ini, kalau misalkan kita mau punya hajatan terus mendung gelap ya, kita ke Allah langsung Pak, dengan tata cara yang memang Allah ajarkan. Bukan maksudnya ke Allah, tetapi memakai cara-cara yang tidak Allah ajarkan. Minta bantuan jin dengan sapu lidi Pak Haji Rebo, adat orang Jawa, nggak tahu di Madura. Sapu lidi dibalik Pak, sapu gerang itu, lidi gerang itu maksudnya sapu yang ujungnya sudah kaku-kaku itu Pak. Dikasih lombok, brambang, bawang merah, lombok, ditaruh di halaman. Nah ini nggak tahu, ini keyakinan mungkin bisa membantu para lelembut untuk menyingkap awan sehingga tidak terjadi hujan. Orang-orang tua dulu Pak di kampung saya, petani, punya jemuran luas tuh Pak, jemuran luas, mepe gabah, jemur gabah itu, terus di tengah-tengahnya dikasih itu sapu. Damel napa Mbah? Ben ora udan li. Ben ora udan ya. Ini hubungannya dengan danyang. Dan danyang itu makhluk Allah, danyang itu maksudnya ternyata ada ya jin. Ya. Jin meminta syarat, kamu saya bantu supaya awan ini saya singkirkan. Bisa Pak, bisa singkirkan oleh jin ya, pakai caranya jin, teknologinya jin. Nah sekarang manusia pun bisa menemukan teknologi menyingkirkan awan itu. Jadi tidak hanya jin, bangsa jin, sekarang bangsa manusia bisa menyingkirkan awan. Bedanya kalau manusia boleh memanfaatkan teknologi, boleh bekerja sama dengan manusia. Kalau
manusia tidak boleh bekerja sama dengan bangsa jin. Sehingga kalau pakai sapu lidi ditusuk ditusuk ujung-ujungnya dengan rempah-rempah itu diharamkan karena itu meminta bantuan jin. Tapi kalau kita ngundang ahli pakai teknologi kemudian awan disingkirkan, itu tidak apa-apa, bagian dari ikhtiar. Mereka pun yang pakai sapu lidi itu juga bilang ini ikhtiar, ini berusaha minta kepada Allah gitu. Tapi caranya, wasilahnya itu dengan bantuan jin, dan itu yang diharamkan, yang dilarang ya, dilarang. Maka bagi Allah terhitung segala sesuatu, apa yang di langit dan apa yang di bumi ya. Jadi kita kembali kepada ajaran dinul Islam ini yang lurus ya. Sehingga ketika mendapatkan musibah, ketika kita sadar betul bahwa seluruh yang terjadi ini sepenuhnya di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala dan atas iradah Allah atau kemauan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membantu hati kita untuk legowo, bersabar. Kehilangan sesuatu sudah dikehendaki oleh Allah dan Allah punya maksud baik ya. Terus ditinggal mati putranya misalkan yang masih bayi, seperti di dalam hadis ini Ummu Sulaim, juga karena sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan manusia ini hanya dipinjami. Bahkan jiwa raga kita ini juga pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sehingga kalau awalnya kaki manusia, kaki kita masih kecil, masih remaja, ya masih usia 40-50 tahun, itu masih sehat-sehatnya, juara lari, Pak. Juara lari maraton internasional Bali 10 km misalkan, Jimbaran Nusa Dua. Tapi beranjak 50 ke atas sudah mulai linu-linu ya. Terus macam-macam perjalanan, misalkan biasanya kuat jalan sekian jam, sekian menit, sudah terkurangi jauh. Kemampuan mata juga sudah jauh berkurang. Ini adalah satu proses bagaimana Allah mengambil kesehatan kita, dikurangi sedikit demi sedikit, dan itu bukan tanpa maksud Allah Subhanahu wa taala. Dulu makan apa aja boleh, sekarang karena sudah kolesterol, Pak. Sudah kolesterol, dan kalau diterus-teruskan bisa stroke, maka kita punya pengendalian diri. Oh ya sudah, makan apa dikendalikan karena Allah sudah mulai mengurangi, dan itu hak Allah. Mau diambil pelan-pelan kesehatan itu atau mau langsung diambil sak nyawanya, kehendak Allah, terserah Allah itu. Terserah Allah. Di bawah sekalian, maka wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang menyadari itu semua adalah milik Allah dan Allah berhak mengambil setiap saat apapun yang Allah maui dari kita. Ya, dan itu orang yang bersabar namanya, bersabar. Alladzina, yaitu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ya, dalam konteks ini adalah apabila dia tertimpa musibah, berkurangnya penglihatan, berkurangnya kemampuan lutut, Pak. Ini penyakit orang tua sudah umum di mana-mana. Pengurangan kalsium tulang, keropos. Kita doakan ya Bu Haji Novali, mudah-mudahan segera sembuh. Ternyata kemarin jatuh di depan kamar mandi, dan karena kemampuan kekerasan tulangnya ini sudah begitu jauh berkurang sehingga mudah patah dan dioperasi. Dan beliau berkali-kali patah tulang. Kita doakan mudah-mudahan segera sembuh, dan Pak Haji Novali juga bisa aktif berjamaah di musola kita ini lagi. Amin Allahumma amin. Itu bagi Allah. Maka dengan menyadari bahwa inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah lah, milik Allah lah,
wa inna ilaihi, dan akan segalanya ini akan kepada Dia rojiun, kembali, maka akan enteng Pak hidup ini. Bisnis, usaha yang tadinya lancar, ya, kemudian kena pandemi, turun drastis, ya, turun drastis. Ini cara Allah bagaimana mengurangi rizki yang berupa pendapatan. Tadinya masih aktif Pak, masih aktif, dapat bayaran penuh, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja dan lain sebagainya. Kemudian begitu pensiun, gitu Pak, begitu pensiun tinggal sekian persen dari gaji pokok. 30 nama pinten Pak? 30 nama berapa Pak? Pensiun itu, pensiunan 70, 80 plus hilangnya tunjangan ini dan itu. 80 ya. Plus hilangnya ini dan itu. Ini juga cara Allah untuk mengambil sebagian yang Allah miliki, ya. Dan kita legowo Pak, harus legowo. Itu ya, maka legowonya itulah, nah, kita bisa masuk dalam ranah bersabar. Itu ya. Jadi ini metode bagaimana kita bisa terbantu untuk mudah mencapai derajat sabar dengan menyadari bahwa segala sesuatu milik Allah dan pasti cepat atau lambat akan balik kepada Allah, akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah terakhir, sebenarnya masih banyak faedah untuk hadis yang ke-44 ini, tapi kita sudahi sampai di situ. Demikian ya Bapak sekalian, nanti masih kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.